Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas beberapa nasihat dari Gus Dur. Tapi seperti biasa, tidak ada maksud untuk menggurui. Mari sama-sama belajar dan saling membenahi diri. Baik, nasihat yang pertama. Tidak penting apa latar belakangmu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan tanya apa agamamu, apa sukumu, apa latar belakangmu. Entah apa yang terjadi, kalau misalkan ada seseorang yang sedang darurat dan memerlukan pertolongan, kita masih sibuk bertanya apa agamamu, apa sukumu, apa latar belakangmu, apa mazhabmu, apa aliranmu, NU atau Muhammadiyah, dan seterusnya. Sudah pasti, jika ada seseorang yang rumahnya kebakaran dan kita masih sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, maka dipastikan rumah orang tersebut hangus terbakar. Oke, seandainya orang yang rumahnya kebakaran tadi masih bisa menjawab dan jawabannya tidak sesuai dengan yang kita yakini, lalu kita membatalkan pertolongan gara-gara berbeda, pertanyaannya, di mana letak kemanusiaan kita? Oke, saya ada ilustrasi gambar begini. Tolong, agamamu apa? Mau nolong kok nanya agama. Atau yang ini. Tolong, kebakaran. Astagfirullah. Saya akan tolong ibu. Ayo cepat bawa anak ibu keluar sebelum apinya membesar. Tapi kan saya beda agama dengan Anda. Bu, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Meskipun kita berbeda, saya akan tetap tolong ibu. Oke, baiklah. Dari nasihat tersebut, sebenarnya Gus Dur ingin menegaskan bahwa ketika kita ingin berbuat baik, ya berbuat baiklah. Kita tidak perlu melihat perbedaan latar belakang, agama, ras, dan suku yang akan kita tolong. Bagi yang Islam, coba ingat kisah Nabi Muhammad SAW ketika menyuapi orang Yahudi buta. Bagi yang Katolik, coba ingat ketika Paus Fransiskus merangkul manusia yang berpenyakit dan mencuci kaki tahanan Muslim. Juga coba ingat Bunda Teresa yang merawat kaum Hindu miskin. Bagi yang Hindu, coba ingat ketika Mahatma Gandhi ketika membela sampai mati hak kaum Muslim. Itu semua atas dasar kemanusiaan. Jadi sejatinya semua agama mengajarkan untuk berbuat baik. Untuk itu, jangan enggan melakukan kebaikan. Sadarilah bahwa Allah begitu mencintai hambanya yang suka menolong dan berbuat baik. Lanjut, dalam nasihat lain, Gus Dur mengatakan, kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Hati manakah yang tak merasa senang ketika melihat orang yang berperilaku baik, lembut, dan tutur katanya menyejukkan? Pasti semuanya senang. Apalagi ketika sedang berpapasan mempraktekkan S3, senyum, salam, dan sapa. Tentu hal itu sangat menenteramkan. Duh, rasanya adem hati ini, serasa tak punya hutang. Ini sih lebay. Tetapi bagaimana kalau yang terjadi justru sebaliknya? Misal, kita melihat orang yang suka bentak-bentak, berbicara sembarangan atau tak sopan, sok jagoan, perilakunya amburadul dan berlagak paling hebat. Pasti kita akan sebal dan jengkel. Karena hal itu sama sekali tidak sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik marah-marahnya ataupun kejengkelan kitanya. Sebab Rasulullah tetap sabar dalam menghadapi orang yang tak karuan. Makanya kita harus betul-betul memahami bahwa Islam itu bukan agama yang suka marah-marah. Sebab kalau Islam dijalankan dengan sikap mata merah, tentu tidak akan menjadi agama yang membawa perdamaian dan ketenangan. Justru, Islam akan terkesan sebagai agama yang mengajarkan kekerasan ketika dihadapkan pada kebatilan. Padahal sebenarnya tidak begitu, karena Islam adalah agama rahmat, agama yang membawa ketenangan. Itulah sebabnya mengapa Islam mengajarkan kita untuk mempererat hubungan dengan baik, tingkah laku yang ramah, dan dengan ucapan yang tidak menyakiti perasaan.
Jadi jika ada orang yang mengaku Islam tapi mempunyai sifat brutal, suka merusak dan suka marah-marah, berarti ia tak memahami Islam yang sebenarnya dan seutuhnya. Baik, kita lanjutkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Rasanya Gus Dur memang tak pernah puas kalau hanya berhenti di perdamaian. Jadi apakah damai saja belum cukup? Mengapa semua orang selalu meneriakkan keadilan? Memangnya kenapa? Kan sudah damai. Benar, perdamaian saja belum cukup. Bersama perdamaian harus ada keadilan. Keadilan yang sebenar-benar keadilan, bukan pura-pura adil hanya untuk kepentingan-kepentingan dusta. Lalu bagaimana dengan kondisi keadilan di negeri kita ini? Sudah adilkah? Tentu belum. Ada begitu banyak ketidakadilan. Kita tahu kan bahwa hukum sering memperlakukan orang tidak adil, sering membeda-bedakan atau sering mengkhususkan. Tak jarang kan ada hakim yang bahunya berat sebelah, tangannya sesekali menerima suap dari belakang. Perlakuan hukum antara si miskin dan si kaya jadi berbeda. Ya, inilah ketidakadilan itu. Melihat hal ini tentu menjadi tanda bahwa keadilan adalah ruh utama dalam perdamaian. Negeri yang tidak damai dimanapun awalnya ya karena ketidakadilan itu. Ketidakadilan yang dibiarkan itu mustahil bisa menciptakan perdamaian. Untuk itu berlakulah adil mulai sekarang dalam hal apapun. Bahkan adillah sejak dalam pikiran. Ingatlah, membiasakan berlaku adil pada diri sendiri, lebih-lebih bisa adil sejak dalam pikiran, itu bisa mendamaikan hidup. Dan jika semakin banyak orang yang adil, maka akan semakin damai dunia ini. Tapi bukan sekedar damai yang saling diam, itu kan hanya ilusi, acuh tak acuh. Yang itu diam-diam menyimpan kebencian. Na'udzubillah. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.